فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا مزيدا. Amma ba'du. Ikhwanul kiram, kembali kita mengkaji kajian dari kitab Al-Jami'us Shahih fi Tauhidi Rabbil Alamin. Kumpulan yang sahih berdasarkan landasan hukum. Ini hadis-hadis yang sahih dari pengesaan Rabb semesta alam, kajiannya dengan materi tauhid. Tulisan Fadilatul Syekh Abu Amr Abdul Karim bin Ahmad bin Husain Al-Hajuri Al-Umari Al-Yamani hafidhahullahu ta'ala. Judul bab yang tengah kita kaji tentang qitalun nasi li ajli tauhid, memerangi umat manusia dengan maksud dan tujuan tauhid. Artinya hukum asal tentang nyawa Bani Adam adalah terlarang untuk dibunuh. Ini hukum asalnya. Dikecualikan ketika umat manusia tersebut enggan untuk mengucapkan tauhid, menganut anutan tauhid, memeluk agama tauhid. Dari sinilah umat manusia tersebut boleh untuk dibunuh, boleh untuk diperangi. Dan judul bab ini memberikan pelajaran kepada kita tentang betapa pentingnya tauhid. Saking pentingnya dia bisa menjaga dan melindungi nyawa seseorang, bisa menjaga dan melindungi jiwa seseorang untuk ditumpas. Beberapa hadis pertama dari judul bab ini telah kita ambil, kita akan lanjut dengan hadis berikutnya. Kita baca kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah ta'ala, Al-Wahid was-sittun ba'dal mi'ah, hadis yang ke-161. Nah, hadis yang ke-161. Hadis ini masih lanjutan hadis sebelumnya dari riwayat Imam Muslim, namun beliau buatkan nomor tersendiri. Wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah. Makanya pakai waw karena lanjutan dari hadis yang di atas. Abu Bakar bin Abi Syaibah, imam, namanya adalah Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah, masyhur dengan kunya, pemilik Musannaf. Beliau punya judul buku namanya Musannaf Ibn Abi Syaibah. Namanya adalah Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah. Qala haddatsana Hafiz bin Giyas Abu Umar An-Nakhai Al-Kufi, dan dia thiqah. Anil A'mash, dan Hafiz bin Giyas min awthaqi tullabi A'mash. Hafiz bin Giyas termasuk murid-murid Imam A'mash yang paling thiqah. Anil A'mash, dari A'mash, Sulaiman bin Mihran Al-Kufi, imam, kunyanya Abu Muhammad. Abi Sufyan namanya Talha bin Nafi'. An Jabir bin Abdullah. Artinya hadis ini sampai kepada Jabir. Ini jalan pertama
Jalan kedua lanjut dari Imam Muslim rahimahullah taala, wa an Abi Salih an Abi Hurairah, dari Abu Sufyan dari Abi Salih sampai kepada Abu Hurairah. Ini jalan kedua. Dari hadis ini Imam Muslim memiliki dua jalur sampai kepada Jabir radhiyallahu anhu. Yang kedua adalah Abu Hurairah. Qala, keduanya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah dan Jabir keduanya berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi umat manusia bimithli hadis Ibnu Musayyib. Semisal dengan hadis Ibnu Musayyib, hadis yang sebelumnya kita baca atau pada pertemuan sebelumnya. Dari riwayat Abu Hurairah, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah al-hadis. Bimithli hadis Ibnu Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, tahwil sanad. Nah, tahwil sanad. Kembali lagi ke Imam Muslim di atas. Qala hadatsani Abu Bakar bin Abi Syaibah, imam, kunyanya Abu Bakar, namanya Abdullah bin Muhammad. Qala hadatsana Waki' bin al-Jarrah, imam, kunyanya Abu Sufyan. Tahwilu sanad lagi. Wa qala hadatsani Muhammad bin al-Musanna, jadi Imam Muslim memiliki kebiasaan demikian, terkadang satu matan hadis dibawakan dari beberapa periwayatan sanad. Kembali ke Imam Muslim, kata beliau, qala hadatsani Muhammad bin al-Musanna, Muhammad bin al-Musanna al-Anbari al-Basri. Qala hadatsana Abdurrahman yakni bin Mahdi, Abdurrahman bin Mahdi Abu Sa'id. Qala jami'an, keduanya berkata, hadatsana Sufyan an Abi Zubair an Jabir. Nah, hadatsana Sufyan an Abi Zubair an Jabir. Ini riwayatnya Jabir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Fa idza qalu la ilaha illallah asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Satu sanad ini atau satu nomor hadis ini Imam Muslim membawakan dalam dua periwayatan sahabat. Kali ini kata Jabir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan untuk memerangi umat manusia. Siapa memerintahkannya? Allah. Fi'ilnya bisigati majhul. Aku diperintahkan untuk memerangi umat manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Apabila mereka telah mengucapkan la ilaha illallah, maka terjaga dariku darah mereka dan harta mereka kecuali dengan haknya. Kecuali dengan haknya. Hukum asalnya tidak boleh untuk ditumpas setelah mengucapkan la ilaha illallah. Boleh untuk ditumpas ketika melanggar haknya. Muhsan berzina, nyawa dibayar nyawa, murtad dari agama. Wa hisabuhum 'ala Allah, adapun perhitungannya terserah kepada Allah. Artinya dia jujur atau tidak, dia dusta atau tidak. Ini masih rentetan hadis-hadis yang sama pada pertemuan sebelumnya. Telah kita baca beberapa hadis pembuka dalam judul bab ini. Bahwasanya tauhid menjaga nyawa seseorang, jiwa seseorang, darah seseorang. Tidak boleh untuk dilukai, tidak boleh untuk ditumpas, tidak boleh untuk dibunuh, tidak boleh untuk diperangi. Pentingnya tauhid. Summa qara'a, kemudian Nabi SAW membaca, innama anta mudzakkir lasta alaihim bimusaytir. Sesungguhnya saja engkau hanya sekedar pemberi peringatan, engkau tidak bisa memaksa mereka. Engkau sekedar pemberi peringatan. Bukan engkau yang memberikan hukuman. Itu maksud daripada ayat ini.
Wa ma 'alar rasuli illal balagul mubin. Rasul tugas dan tanggung jawab hanya adalah menyampaikan. Adapun yang menghukumi adalah Allah. Yang mengetahui isi hati hanyalah Allah. Manusia termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam juga manusia biasa. Tidak mengetahui tentang isi hati seseorang, saja mengucapkan la ilaha illallah jura atau dusta atau sekedar berpura-pura. 6. Dari satu nomor ini terdapat 2 hadis. Atau 6, datang satu hadis namun dari 2 sahabat. Pertama Jabir, kemudian yang kedua adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah telah memiliki jalan yang sebelumnya, maka beliau isyaratkan, nah ini sekadar tahwil sanad. Dan Jabir ada tambahan dari riwayat Jabir bahwasanya setelah Nabi SAW membawakan hadis ini, beliau bumbuhi dengan ayat yang datang dari surat Al-Ghasyiyah. Nah, yang riwayat-riwayat sebelumnya tidak ada tambahan ini. Ini faedah dari pembawaan seluruh jalur hadis. Dari jalannya Jabir, Nabi SAW menambahkan pembacaan ayat dari surat Al-Ghasyiyah. Keterkaitan antara hadis ini dengan jilbab sama dengan hadis-hadis yang sebelumnya. Nah, la ilaha illallah menjaga darah seseorang, harta seseorang, jiwa seseorang, nyawa seseorang. Tidak boleh untuk diganggu gugat. Pentingnya tauhid. Kita baca hadis yang berikutnya. Berkata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullahu taala, At-tsani was-sittun ba'da al-mi'ah. As-tsani was-sittun ba'da al-mi'ah. Hadis yang ke-162. Nah, hadis yang ke-162. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, berkata Imam Bukhari semoga Allah taala merahmatinya, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Qala haddatsana Abu Yaman Al-Hakam bin Nafi'. Nah, lengkap Imam Bukhari menyebutkan di sini kunyah sekaligus namanya. Kunyanya Abu Yaman, namanya Al-Hakam bin Nafi' Al-Himsi dari Hims di Syam. Qala akhbarana Syu'aib bin Abi Hamzah. Abu Hamzah namanya Dinar. Al-Qurashi Al-Umawi. Al-Himsi juga sama dengan yang sebelumnya. Abu Yaman murid Syu'aib bin Dinar atau bin Abi Hamzah, guru sama-sama Al-Himsi, Al-Himsiyani. Ani Zuhri, Muhammad bin Muslim bin Shihab Az-Zuhri dan Bani Zuhra dari Madinah. Qala haddatsana Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadisnya Abu Hurairah, riwayat Imam Bukhari, dan akan datang juga ini juga adalah periwayatan dari Imam Muslim. Hadisnya Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, "Lamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana Abu Bakr radhiyallahu anhu wa kafara man kafara minal Arab." Faqala Umar, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, meninggal dunia, dan ada Abu Bakar radhiyallahu anhu serta menjadi kufur siapa yang kufur dari kalangan Arab, artinya mereka murtad. Nabi SAW meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan 6 jazirah Arab. Hampir seluruhnya masuk memeluk agama Islam. Tersisa beberapa titik yang jumlahnya sangat sedikit yang belum masuk memeluk agama Islam. Di Najran ada Nasara, di Khaybar ada Yahudi, di Bahrain ada Majusi. Namun beliau meninggal dunia, bertambah banyak orang yang murtad. Nah,
Namun orang yang murtad tersebut tidak didiamkan dan tidak dibiarkan oleh Abu Bakar. Abu Bakar memerangi mereka. Abu Bakar memerangi mereka. Faqala Umar radhiyallahu anhu, Umar berkata kepada Abu Bakar, "Kaifa tuqatilun nas wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Faman qalaha faqad asama minni malahu wa nafsahu illa bihaqqi wa hisabuhu 'ala Allah." Kata Umar memberikan sanggahan kepada Kata Umar memberikan sanggahan kepada Abu Bakar. Abu Bakar memerangi orang-orang yang zahirnya telah mengucapkan la ilaha illallah, namun diperangi karena dia tidak menyerahkan zakat, haknya harta. Bagaimana mungkin engkau memerangi umat manusia sedangkan Rasulullah SAW pernah berkata, aku diperintahkan untuk memerangi umat manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Barang siapa yang telah mengucapkannya sungguh terjaga dariku hartanya, nyawanya, jiwanya, kecuali dengan hak kepentingannya. Adapun hisabnya, adapun dohirnya diserahkan kepada Allah. Adapun hakikatnya diserahkan kepada Allah. Jadi sini Umar radhiyallahu anhu memberikan sanggahan kepada Abu Bakar ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu tetap memerangi meskipun orang telah mengucapkan la ilaha illallah namun dia tidak menyerahkan zakat. Yang dahulunya di zaman Nabi SAW mereka menyerahkan. Kali ini karena Rasulullah SAW telah meninggal dunia, mereka tidak menyerahkannya. Namun Abu Bakar memerangi. Dikritik oleh Umar. Faqala, kata Abu Bakar memberikan jawaban, wallahi la uqatilanna man farraqa baina as-salati waz-zakah fa inna az-zakata haqqul mal. Wallahi law mana'uni anaqan kanu ya'addunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'iha. Nah, Abu Bakar memberikan jawaban kepada Umar, demi Allah aku akan memerangi siapa yang membedakan antara kewajiban salat dan kewajiban zakat. Orang-orang diperangi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. La ilaha illallah dia ucapkan, salat dia tegakkan, namun zakat dia tidak keluarkan. Tetap diperangi. Karena kenapa? Nah, jangan membedakan antara kewajiban salat dan kewajiban zakat. Karena zakat juga adalah hak dari harta. Dia lanjutkan lagi. Demi Allah seandainya mereka menghalangi, mereka tidak menyerahkan Anak artinya adalah anak kambing yang belum sampai setahun. Artinya kalau hewan ternak yang wajib bagi mereka untuk menyerahkan, namun mereka tidak menyerahkan meskipun usianya belum genap 1 tahun, tapi kalau itu Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Yang dahulunya mereka serahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sekarang mereka tidak serahkan, niscaya aku akan tetap memerangi mereka. Aku akan tetap memerangi mereka. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu masih tetap kokoh, konsisten. Tidak merubah apa yang dia ambil, dia terima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia tidak gentar meskipun diselisihi oleh Umar ataupun orang-orang lainnya. Kalau Umar radhiyallahu anhu, berkata Umar semoga Allah taala meridainya, fa wallahi ma huwa illa an qad syaraha Allahu sadra Abi Bakr radhiyallahu anhu fa araftu annahu al-haq. Kata Umar radhiyallahu anhu, maka demi Allah tidaklah melainkan Allah telah melapangkan dadanya Abu Bakar radhiyallahu anhu dan aku ketahui bahwasanya dia berada di atas al-haq. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah sunnah yang dihidupkan olehnya. Sunnah yang dihidupkan oleh Abu Bakar. Ketika orang-orang mungkin telah mengucapkan la ilaha illallah, menegakkan salat namun tidak menunaikan zakat, diperangi oleh Abu Bakar. Dan mereka kembali, sebagiannya kembali
dari kisah ini mereka kembali menyerahkan hak harta, yakni zakat. Tapi inti dari sini barakallahu fikum jami'an bukan berkaitan dengan zakatnya, namun berkaitan dengan ucapan la ilaha illallah, sama dengan yang sebelumnya. Jadi Umar radhiyallahu anhu menyampaikan hadis ini kepada Abu Bakar, artinya adalah ini hadisnya Umar yang dia pernah dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti Abu Bakar tidak tahu, dia pun tahu. Karena pada sebagian riwayat, Abu Bakar memberikan jawaban bahwa wa hada min haqqi, dan ini termasuk haknya la ilaha illallah. Apa itu? Menunaikan zakat. Karena la ilaha illallah merupakan satu rangkaian daripada rukun Islam. La ilaha illallah merupakan pondasi utama dari rukun Islam. Kemudian disusul setelah itu diantaranya adalah zakat. Jadi seseorang telah mengucapkan la ilaha illallah namun tidak menunaikan zakat, dan inilah haknya diperangi. Meskipun dibedakan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat hukumnya kafir, sedangkan orang yang meninggalkan zakat tidak sampai tingkatan kekufuran. Namun diperangi. Rawahu Muslim. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya apa? Hadisnya muttafaqun alaih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadisnya muttafaqun alaih. Keterkaitan antara hadis ini dan jumlah jelas sekali bahwasanya telah kita baca. Abu Bakar Umar radhiyallahu anhu menyampaikan hadis ini kepada Umar radhiyallahu anhu menyampaikan hadis ini kepada Abu Bakar berkaitan dengan memerangi umat manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Hadis yang berikutnya, hadis pendek kita baca. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah taala, "Ats-tsalis was-sittun ba'da al-mi'ah." Hadis yang ke-163. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, berkata Imam Bukhari, semoga Allah taala merahmatinya. Qala haddatsana Nu'aim bin Hammad, kunyanya Abu Abdullah, Nu'aim bin Hammad Al-Khuzai Al-Marwazi. Qala haddatsana Ibnu al-Mubarak, Abdullah bin Mubarak, Imam ahli Marw Al-Marwazi Al-Khurrasani. Abdullah bin Mubarak kunyanya Abu Abdurrahman. An Humaid At-Tawil, Humaid bin Abi Humaid At-Tawil. Tawil julukannya. Al-Basri dari Basra. Dia bertemu dengan Anas di Basra karena dia termasuk murid dari Anas bin Malik. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, hadis Anas riwayat Imam Bukhari, dan ini termasuk sanad yang dijuluki dengan rubaiyat. Ada 4 perawi antara Imam Bukhari sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini jarang. Terkadang Imam Bukhari memiliki sanad hadis yang lainnya bahkan sampai 7, 6 perawi dari Imam Bukhari sampai kepada Rasulullah SAW. Namun ini rubaiyat. Kata Imam Bukhari, qala haddatsana Nu'aim, qala haddatsana Ibnu Mubarak, yani Abdullah, an Humaid At-Tawil, Humaid bin Abi Humaid At-Tawil, an Anas. Dan sanad-sanad seperti ini sangat mudah untuk dihafal. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Abu Hamzah, qala, kata Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Hadis yang serupa dengan ini beberapa kali kita dapati. Dengan lafaz seperti ini, umirtu an uqatila an-nas. Kali pertama datang dari hadis Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Dan riwayat yang kedua dari Abu Hurairah. Imam Muslim bawakan beberapa jalan. Yang kita ambil pada pertemuan kita malam hari ini juga datang dari Jabir. Kemudian kali ini dari Anas. Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, Jabir, dan Anas. Yang lafaz hadisnya mirip-mirip. Umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi umat manusia.
Jadi ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa yang perintahkan Allah Subhanahu wa taala. Hatta yaqulu la ilaha illallah, sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Nah, pentingnya la ilaha illallah, pentingnya tauhid. Menjaga darah, menjaga harta, menjaga kehormatan orang yang mengucapkannya. Fa idza qaluha wa sallu salatana wastaqbalu qiblatana wa dhabahu dhabihatana faqad harumat alaina dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan untuk memerangi umat manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Apabila mereka telah mengucapkannya, kemudian mereka salat dengan salat kami, menghadap kepada kiblat kami, mereka menyembelih seperti sembelihan kami, sungguh telah haram atas kami darah mereka, ungkapan tentang nyawa, harta mereka kecuali dengan haknya, dan perhitungannya kepada Allah, berkaitan dengan jujur atau tidaknya, ikhlas atau tidaknya mengucapkan kalimat la ilaha illallah tersebut bukan urusan kita. Nah, kita menghukumi secara zahir orang mengucapkannya dengan lisannya. Adapun tentang apakah dia jujur atau tidak, ikhlas atau tidak, itu kita serahkan kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, jelas juga di sini hadis ini masih hadis yang sama dengan beberapa hadis yang sebelumnya. Hadis Anas, hadis Abu Hurairah, hadis Jabir, hadis Abdullah bin Umar tentang tauhid, menjaga nyawa, jiwa, darah seseorang. Kita lanjut hadis berikutnya. Kali ini hadis agak berbeda. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hamidahullah ta'ala, Ar-Rabi wa Sittun ba'dal mi'ah, hadis yang ke-164. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah. Nah, masih Imam Bukhari lagi. Qala haddatsana Al-Fadl bin Ya'qub, qala haddatsana Abdullah bin Ja'far Ar-Rakki. Nah, Ar-Rakki demikian. Qala haddatsana Al-Mu'tamir bin Sulaiman, qala haddatsana Sa'id bin Ubaidillah Ats-Tsaqafi. Tsaqif di Najd. Qala haddatsana Bakar bin Abdullah Al-Muzani wa Ziyad bin Jubair, keduanya an Jubair bin Hayyah tabi'i. Ada kisah dia akan ceritakan kepada kita, yakni Jubair bin Hayyah. Qala, kata dia, ba'atha Umarun nasa fi afna'il amsari yuqatiluna al-musyrikin fa aslama Hurmuzan. Umar, yakni radhiyallahu an, sang khalifah ketika itu, mengutus beberapa orang, mengutus umat manusia ke penjuru negeri untuk memerangi orang-orang musyrik. Dari ke arah sini, ke arah sana. Nah, di zaman Umar, dia mengutus orang ke Romawi. Kali ini dia mengutus ke Persia. Bahkan sampai ke arah timur. Di zaman Umar juga Mesir takluk daratan Afrika. Umar bin Khattab mengutus pasukan ke penjuru negeri untuk memerangi orang-orang musyrik. Akhirnya Hurmuzan masuk Islam. Hurmuzan adalah semacam jenderal perang di kerajaan Persia. Namanya masyhur. Tadinya dia adalah pemimpin perang di Persia. Dia masuk agama Islam. Bagus Islamnya. Faqala, kata Umar kali ini, karena Hurmuzan sudah masuk dalam agama Islam, akhirnya Hurmuzan jadi pasukan kaum muslimin. Qala, kata Umar kepada dia, inni mustashiruka fi maghazi hadhihi. Aku meminta saran engkau dalam peperanganku ini. Dalam peperanganku ini. Umar sebagai pemimpin tertinggi kaum muslimin, Hurmuzan sudah ada di tangan dia.
artinya bagian daripada pasukan kaum muslimin. Hurmuzan dahulunya adalah jenderal perang, jadi dia punya wawasan, punya pengetahuan. Umar mengambil manfaat dari Hurmuzan, akhirnya dia bermusyawarah. Qala na'am, kata Hurmuzan, iya. Misluha masaluha wa masalu man fiha minan nasi min aduwil muslimina masalu ta'irin. Orang ini cerdas, artinya dia punya pengalaman. Peperangan ini yang mana umat manusia berada padanya dari musuh-musuh agama Islam ibaratnya seperti satu rangkaian burung. Burung terdapat apa saja, lahu ra'sun wa lahu janahani wa lahu rijlani. Burung dia punya satu kepala, dua sayap, dua kaki. Jadi Hurmuzan menggambarkan tentang musuh-musuh Islam ibaratnya seperti satu kesatuan memiliki 5 formasi. Kepala, satu kepala, 2 sayap dan 2 kaki. Fa in kusira ahadu janal hayy nahabatir rijlani bi janahin warras. Apabila terpotong satu sayap, maka dia akan tetap berdiri dengan kedua kaki dan memiliki satu sayap dan satu kepala. Wa in kusiral janah al-akhar nahadatir rijlani warras. Apabila terpotong lagi satu sayap yang lainnya, kali ini 2 sayap terputus. Namun dia masih tetap berdiri dengan kedua kaki dan satu kepala. Artinya apa? Masih bisa hidup. Masih bisa hidup. Wa in syudikha ar-ras dhahabatir rijlani wal janahani war ras. Apabila telah dilumpuhkan kepala, dipatahkan, ditumbangkan, maka kedua kaki dan kedua sayap, demikian juga kepala akan hilang, karena intinya di kepala. Jadi gambarkan seperti itu. Intinya adalah kepala. Allah hanya memenggal kaki, dia masih terbang pergi, meninggalkan medan pertempuran, lolos, selamat. Kalau potong sayap, dia masih punya kedua kaki yang bisa berdiri. Namun perhatikan, kalau kepala yang dipotong, tidak bermanfaat kaki, tidak bermanfaat sayap, meskipun memiliki kedua kaki dan kedua sayap yang lengkap. Ini gambarannya. Lanjut dari kata Hurmuzan kepada Umar bin Khattab yang meminta bermusyawarah dalam peperangan ini. Farrasu Kisra wal janahu Kaisar wal janahul akhar Faris. Famuril muslimina falyanfiru ila Kisra. Jadi gambaran dari Hurmuzan karena dia tahu kepala ibaratnya adalah Kisra, pembesar kerajaan Persia. Sayap ibaratnya adalah Kaisar, pembesar kerajaan Romawi. Kisra dengan kerajaan Persianya yang menganut agama Majusi, wilayahnya lebih luas. Wilayahnya lebih luas. Karena kenapa? Karena Romawi sendiri terbagi menjadi 2. Ada Romawi Timur namanya Bizantium, ada Romawi Barat yang beribu kota di Roma, Italia, di Eropa. Jadi inti pada pertempuran ini adalah ibaratnya kepala Kisra, pembesar kerajaan Persia. Kalau Kaisar artinya kekuatan yang dimiliki oleh Romawi cuma sekedar kedua sayap atau 6 sayap. Dan sayap yang lainnya adalah Persia. Nah, kemudian kata Hurmuzan berikutnya, maka perintahkanlah kaum muslimin untuk memerangi Kisra, paling intinya, perangi kepalanya. Perangi kepalanya. Yakni pembesar kerajaan Persia. Kalau itu sudah tumbang, yang lainnya akan ikut mengalah, menyerah, takluk, tunduk. Wa qala Bakrun wa Ziyad jami'an an Jubair bin Hayya qala. Nah, ini bentuk periwayatan yang lainnya. Kedua-duanya mengatakan dari Jubair bin Hayya karena dia adalah pemilik kisah ini. Fanadabana Umaru wasta'mala alaina Nu'man bin Muqarrin. Akhirnya Umar pun mengutus kami, mempersiapkan geladi bersih pasukan untuk mengikuti arahan yang telah disampaikan oleh Hurmuzan.
Apa target kali ini? Memerangi kepala burung. Dan di situ adalah yakni Kisra, pembesar kerajaan Naam Persia. Dan mengangkat pemimpin perang kami adalah Nu'man bin Muqarrin. Hatta idza kunna bi ardil adu wa kharaja alaina amilu Kisra fi 40,000 faqama turjuman. Sampai ketika telah berada di tanah musuh, yakni kami yang menyerang kali ini. Nah, menyerang. Jadi untuk menaklukkan Persia, untuk menaklukkan Romawi, Umar bin Khattab mengirim. Artinya apa? Kali ini mereka menyerang, kaum muslimin yang menyerang. Kami keluar kepada mereka. Nah, di antara antek-antek Kisra, pembesar kerajaan Persia, terdapat 40,000 pasukan. Jumlah bukan sedikit. 40,000. Faqala turjuman, penterjemah dari antek-antek kerajaan Kisra Persia mengatakan dengan alih bahasa penterjemah, liukallimuni rajulun minkum, salah seorang di antara kalian berbicaralah. Faqala al-Mughirah, akhirnya Mughirah yang angkat suara berbicara, Mughirah bin Syu'bah. Sal amma syi'ta, tanyakan apapun yang engkau mau. Qala ma antum, karena ini pertemuan pertama kali. Antek-antek dari Kisra mengatakan, siapa kalian? Mughirah bin Syu'bah memberikan jawaban, nahnu unasun minal Arab. Kami adalah sekumpulan orang dari bangsa Arab. Kunna fi syaqa'in syadidin wa bala'in syadid. Dahulunya kami berada dalam kecelakaan. Dan dahulunya kami berada dalam musibah yang besar. Dan terbentuk musibah tersebut adalah namussul jilda wan nawa minal ju'. Kami menjilat kulit dan juga biji, yakni nawa adalah biji kurma, karena kelaparan. Cuman ini makanan kami. Dahulunya sebelum datang agama Islam, sebelum Allah mengutus Nabi SAW. Artinya kami dalam keadaan hina dina di tanah Arab. Wanal basul wabar wasyar, dan kami mengenakan pakaian dari bahan kulit dan juga bulu. Itu jenis pakaian yang menurut mereka di kala itu rendahan. Wa na'budu syajar wal hajar, dan kami menyembah pepohonan serta bebatuan. Berhala, baik itu berupa pohon ataupun batu. Artinya digambarkan bahwasanya dahulunya kami dalam keadaan hina. Inilah kami bangsa Arab. Fa baina nahnu kadzalika id ba'atha rabbus samawati wa rabbul aradin. Ta'ala dzikruhu wa jallat 'azamatuhu ilaina nabiyyan min anfusina na'rifu abahu wa ummahu. Ketika kami berada dalam keadaan tersebut, akhirnya Rabb langit dan Rabb bumi, maha tinggi penyebutannya dan maha agung, atau maha mulia keagungannya, mengutus kepada kami seorang nabi dari diri kita sendiri, ini dari bangsa Arab. Kami mengetahui tentang orang tuanya, bapak dan ibunya. Kami mengetahui tentang latar belakangnya, kejujurannya, amanahnya, kepercayaannya. Wa amarna nabiyuna Rasulur Rabbina sallallahu alaihi wasallam an nuqatilakum hatta ta'budullaha wahda. Akhirnya Nabi kami dan Rasul Rabb kami sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk memerangi kalian sampai kalian beribadah kepada Allah semata. Dan dengan lafaz inilah, nah, sang penulis jadikan sebagai judul bab tentang beribadah kepada Allah kalau tidak diperangi. Nah, beribadah kepada Allah kalau tidak diperangi. Ini opsi pertama dalam berperang. Atau kalau tidak, tu'addul jizyah, atau kalian menyerahkan upeti atau pajak. Nah, sekarang kami memerangi kalian. Kita lihat apa yang akan terjadi. Kalau kami menang, kalian telah bertahan di atas agama kalian, bayar pajak atau upeti. Kalau tidak memilih ini, tetap kalian diperangi sampai kalian mengucapkan la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah diucapkan, kalian mengucapkan la ilaha illallah masuk memeluk agama Islam, tidak ada ambil pajak. Hak kalian sama dengan hak kaum muslimin yang lainnya. Wa akhbarana nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam ar-risalati rabbina annahu man qutila minna sara ilal jannati fi na'imin lam yara mithlahu qattu wa man baqiya minna malaka riqabakum.
Dan Nabi kami memberitakan kepada kami dari risalah Rabb kami bahwa barang siapa yang terbunuh di antara kita, dia akan sampai kepada surga di dalam kenikmatan yang belum pernah terlihat semisalnya sama sekali. Namun barang siapa yang masih tetap hidup, dia akan menjadi pemimpin akan kalian. Dia akan memiliki kalian. Riqab artinya adalah kalian akan menjadi budak. Kalau kalian tidak memilih salah satu di antara ini, kalian diperangi, tidak mau, membayar jizyah juga tidak mau, dan diperangi dan tetap kalian kalah, kalian akan menjadi budak kami. Ini bagi orang yang masih hidup. Kalau yang meninggal terbunuh, akan berada di surga. Faqala Nu'man, tadi di awal cerita bahwasanya Nu'man yang diangkat oleh Umar bin Khattab menjadi pemimpin. Namun berbicara kali ini sahabat karena derajat dia lebih tinggi dan juga memiliki dia semacam orator, dia adalah Mughirah bin Syu'bah. Nu'man pemimpin perang kali ini mengatakan, Rubbama ashhadakallahu mislaha ma'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam falam yunaddimka wa lam yukhzika walakinni ma syahidtul qitala ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana idza lam yuqatil fi awwalin nahari antadiru intadara hatta tahubbal arwah wa tahdurus shalawat. Mungkin engkau pernah ikut berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Nu'man bin Muqarrin kepada Mughirah bin Syu'bah. Mungkin engkau pernah berperang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan engkau tidak menyesali perbuatan tersebut dan engkau tidak merugi perbuatan tersebut. Akan tetapi aku juga pernah berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dahulunya apabila beliau mau berperang di awal hari, beliau menanti sampai datang angin berhembus, kemudian tiba waktu sholat, baru kemudian beliau berperang. Beliau berperang. Artinya ini sedikit teguran dari Nu'man berkaitan dengan Mughirah bin Syu'bah, dan Mughirah bin Syu'bah juga menyampaikan apa yang dia dengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini juga yang terkenal dalam agama Islam bahwasanya sebelum memerangi sampaikan dulu dakwah, didakwahi dulu, dan dia telah menyampaikan. Dan keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab jelas sekali dan gamblang bahwasanya memerangi umat manusia seluruhnya sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah, dan itu yang disampaikan oleh Mughirah bin Syu'bah bahwasanya kalian harus mengucapkan la ilaha illallah, kalau tidak darah kalian akan kami tumpas. Barakallahu fikum jami'an. Tapi ini akhir dari hadis yang barusan kita baca dari sahabat Umar bin Khattab atau beberapa orang sahabat di sini termasuk Umar dan juga Mughirah bin Syu'bah dari riwayat Imam Bukhari. Berarti telah kita selesaikan pada pertemuan kita malam hari ini sekitar 4 hadis, dan kita akan lanjut hadis-hadis yang lainnya pada lain kesempatan. Wallahu taala a'lam bissawab. Kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.